Baik, kita langsung mulai saja, sudah lebih dari jam 10. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan investor serta trader dari Binaarta Sekuritas ya. Kita berjumpa lagi di program acara STAR, Screening Technical Binaarta. Bersama saya, Ivan Rosanova. Ini adalah seri kedua di bulan Mei ini. Seri pertama kita adakan bulan Maret, kemudian bulan April kita tidak ada jadwal, dan kembali kita adakan di bulan Mei ini, di mana kita secara garis besar screening technical AR ini Binaarta, kita akan screening IHSG, kemudian ada beberapa sektor pilihan dan juga saham-saham pilihan yang ada di dalamnya, serta mungkin nanti juga ada kesempatan buat Bapak Ibu rekan investor dan trader Binaarta Sekuritas untuk mungkin jika mau bertanya atau berkonsultasi tentang posisinya di saham apapun itu, strateginya seperti apa, nanti bisa kita bahas bersama. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung saja ya untuk mulai sesi pagi ini dengan mengulas mulai dari IHSG. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Baik, seperti yang juga mungkin Bapak Ibu rekan investor Binaarta Sekuritas bisa saksikan atau lihat juga di report teknikal kami yang saya buat setiap hari, bahwa posisi IHSG itu saat ini masih running di wave A dan potensinya itu masih bisa melanjutkan hingga menuju ke level 6908 sebagai resisten fraktal. Nah, resisten ini memang menjadi poin penting untuk IHSG. Mengapa? Karena jika IHSG berhasil break di atas level ini, maka secara struktur IHSG ini menjadi semakin kuat ya, karena sebelumnya di daily chart itu dia sudah menembus 2 resisten fraktal dan masih mengalami rally. Dan juga untuk posisi supportnya di 6708 ini hingga kemarin masih mampu bertahan, dan di penutupan hari Jumat kemarin itu membentuk candle hammer, mengalami gap up, kemudian ada pelemahan, tetapi closingnya dekat dengan support pertama, support terdekatnya, resisten terdekat ya, yaitu 6818, ditutup di angka 6815,73 kemarin di hari Jumat. Dan untuk pekan depan berarti ini trennya untuk IHSG masih positif gitu kan. Kalau kita lihat pun dengan indikator atau tools moving average 5 yang merepresentasikan rata-rata pergerakan selama 5 hari atau bisa kita katakan 1 minggu begitu ya, itu pergerakannya masih di atas garis tersebut selama sepekan kemarin, sehingga kita melihat masih sangat kuat ini untuk pergerakan IHSG melanjutkan kenaikan. Dan mestinya karena posisinya sudah sangat tanggung ya, sudah sangat dekat dengan 6908, mestinya sekaligus untuk break level ini sebelum memulai koreksi. Nah, kita coba melihat di chart weekly begitu. Ini kenaikannya kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan pergerakan garis moving average itu di weekly-nya itu kemarin sudah sempat closing di atas ya, di atas MA20 itu di weekly chart, dan ini sebetulnya sudah merupakan suatu pertanda positif meskipun nanti setelah break 6908 kemudian ada kemungkinan koreksi. Nah, kalau untuk skenario ekstensi dari kenaikan IHSG sendiri, saya melihat masih ada peluang sebetulnya setelah break di atas 6908 mungkin masih ada nafas untuk melanjutkan hingga ke 7050 hingga 7150 begitu. Ini tentu bisa menjadi kesempatan untuk saat ini, karena rally sudah terjadi selama 4 pekan terakhir ya, atau sudah sebulan, maka peluang yang ada ini kalau menurut saya ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan posisi trading gitu. Jadi mengikuti bagaimana pola pergerakannya, kemudian tetap kita harus mengambil posisi yang terukur. Artinya kita tetap harus memperhatikan adanya stop loss, kemudian target-targetnya gitu. Dan
Untuk saham-sahamnya nanti dari saham banking, kemudian untuk stok pick kita ya hari ini yang akan kita bahas itu dari banking, kemudian basic materials, dan juga saham-saham non-cyclical gitu. Kita akan batasi untuk pagi ini pembahasannya di 3 sektor itu, tetapi nanti kalau ada pertanyaan di luar yang sektor itu silahkan. Ini untuk saat ini yang akan saya bahas untuk kesempatan start kali ini di bulan Mei adalah 3 sektor tersebut. Oke, kira-kira seperti itu untuk gambaran besar daripada IHSG, potensi rally masih terbuka, kemudian untuk supportnya 6708, kemudian 6640 dan 6585 ini adalah 3 support pertama pada IHSG. Dan kalaupun ada koreksi, saya rasa akan wajar ya, misalnya pun dia menguji MA10, tetap tidak akan belum akan mengubah view untuk tetap menguat dengan potensi hingga 7050, 7150 gitu. Oke, ini untuk IHSG. Kita beralih ke sektornya. Yang pertama adalah kita mulai dari basic materials dulu ya. Oke, seiring dengan pergerakan IHSG, sektor ini juga mencatatkan tren yang sama ya dengan IHSG, di mana untuk potensi kenaikannya yaitu yang akan menjadi sinyal positif pada sektor basic materials ini adalah jika indeksnya mampu break di atas 1214. Ini adalah resisten penting pertama gitu. Dan potensi ekstensi jika IHSG-nya ke 7050 hingga 7150, maka untuk sektor basic materials juga bisa menguat di atas 1225 ya. Jadi bisa mencapai hingga 1260-an begitu, sebelum kemudian diperkirakan akan ada koreksi terlebih dahulu untuk menguji struktur yang sudah terbentuk, karena ini juga pergerakannya sudah cukup jauh gitu, sama seperti IHSG, dan nanti setelahnya akan ada kesempatan bagi kita untuk melakukan buy on weakness posisi jangka menengah hingga jangka panjang seperti itu. Karena dengan kenaikan ini maka downtrend yang terjadi sebelumnya ya, yang menyeret IHSG mulai dari bulan September di tahun lalu itu sudah mulai dikonversi menjadi uptrend atau terjadi shifting, perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend gitu. Nah, ini kira-kira nanti strategi yang bisa kita terapkan ya. Jadi untuk saat ini trading, nanti kalau sudah mulai ada indikasi pembalikan arah di time frame kecil, entah itu di daily ataupun bisa kita menilik di chart yang lebih kecil, misalnya 4 jam atau 2 jam, nanti ada indikasi pembalikan tren, maka kita bisa mulai bersiap untuk lebih banyak mengurangi posisi untuk bisa ambil posisi di bawah. Jadi kalaupun ada posisi saham yang menyangkut, strateginya yang bisa saya sampaikan adalah kita bisa mengurangi dulu, mungkin minimal setengahnya 50 hingga 75%, dan sisanya mungkin bisa kita keep jika kita ragu untuk melepas semuanya begitu. Untuk clearing all position nanti kita bisa buyback kembali dengan 50-75% cash yang kita dapatkan dari hasil sell tersebut di periode retest begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk saham pilihan di basic materials yang pertama itu kita bisa lihat PRMS. Oke, untuk PRMS ini kalau melihat volumenya memang kurang begitu agresif, tapi melihat struktur dari chart ini menarik, meskipun kemarin belum sempat break di atas 412 ya. Jadi di sini untuk area kita bisa mencoba ambil posisi itu kemarin sebenarnya ada alternatif saya berikan mungkin di 364 ya, 364 hingga current price, tapi sepertinya ini bisa di skip saja. Kita menunggu struktur yang lebih besarnya, retest yang lebih dalam. Kita coba dengan bantuan Fibo retracement begitu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari area
koreksi ideal, yaitu di 320 hingga 334 atau bisa 320 hingga 336 untuk area entry-nya. Kita tunggu di situ. Bisa dengan order good till cancel, artinya bisa kita open posisi setiap hari di level tersebut, menunggu hingga area tersebut dijemput. Mudah-mudahan masih bisa masuk ke situ ya. Kemudian untuk resisten nanti Bapak Ibu rekan investor semua bisa menggunakan bantuan Fibo retracement. Jika yang sudah pernah menggunakan mengaplikasikan mungkin akan bisa terbantu dengan itu, atau untuk saat ini resisten terdekat dari posisi current price itu adalah di 412, kemudian 428 dan 458 gitu. Ini kita melihatnya di chart daily. Sementara kalau di chart weekly ini untuk PRMS ini baru menarik sebetulnya jika bisa break di atas 412 begitu. Karena kalau kita melihat dari struktur sebelumnya, ini dia masih membentuk suatu pergerakan yang cenderung downtrend ya, karena dia membentuk lower low kemudian lower high gitu. Dan di sini jika belum break di atas 412, posisinya memang masih cukup rawan, sehingga untuk posisi ini bisa dipertimbangkan secara size tidak terlalu agresif begitu ya untuk PRMS. Nah, di sini bisa kita ukur dengan bantuan moving average, maka bantuan Fibo retracement ya. Kemarin itu di monthly mungkin bisa kita lihat itu kemarin di bulan April itu dia retest Fibo retracement 61,8 di sini levelnya 61,8 di angka 272 dan dia berhasil rebound. Itulah mengapa seringkali saya menggunakan Fibo retracement, karena meskipun tidak selalu ya, tetapi seringkali Fibo retracement ini bisa membantu untuk mencari area entry maupun membantu untuk mencari level support begitu. Nah, dari closingnya sendiri di chart bulanan itu yang positif adalah dia masih berada di atas MA10 meskipun openingnya sempat di bawah, tetapi closingnya berhasil dibawa naik kembali di atas MA10, sehingga secara tren bulanan itu masih bisa up. Dan jika masih ditutup di atas MA10 lagi nanti di bulan ini, artinya setelah retest ini selesai, yang saya sampaikan tadi selesai, di atas 320 masih bertahan, kemudian closingnya masih di atas MA20 yang sekarang posisinya di angka 334, berarti minimal 334 atau di atasnya lebih baik 336 begitu closing untuk bulan ini. Maka bulan depannya itu ada peluang untuk lanjut menguat, untuk mungkin mencoba untuk resisten 412 terlebih dahulu dan kemudian 458, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa running kalau secara kasarnya ini jika wave B asumsinya sudah selesai di sini, maka sekarang ini masih membentuk wave 4 dan bisa running wave 5 itu secara elliott wave-nya ya, itu bisa di atas 500 begitu. Ini potensi pada PRMS. Terlebih ini juga dikonfirmasi dengan adanya volume yang besar ya di kenaikan pada September-Oktober di tahun kemarin. Ini merupakan salah satu karakteristik daripada wave 3 yang biasanya didukung dengan volume yang besar gitu. Oke, ini PRMS sebagai saham pilihan yang bisa diperhatikan. Saham pertama di sektor basic materials. Kita beralih mungkin sedikit membahas BRPT. Oke, untuk BRPT ini juga sebetulnya ada di report teknikal juga ya, di mana untuk tren jangka pendeknya dia masih terkoreksi, pergerakan masih di bawah MA10, sehingga untuk 2 pekannya kemungkinan koreksi masih belum selesai, kecuali nanti sudah bisa ditutup kembali di atas MA10 di daily chart. Nah, untuk area entry ada di 695 hingga 730, ini silakan bisa diperhatikan, bisa dipertimbangkan. Stop loss jika break di bawah 695, dan jika masih bisa bertahan di atas 695, ini ada potensi untuk menguat. Target pertama 805, kemudian 840 dan 865.
untuk BRPT itu, kemudian lanjut ke saham berikutnya, saham ketiga di sektor basic materials, itu ada ESA. Oke, untuk ESA ini pergerakannya juga menarik, ada dukungan volume ketika penguatan di awal April kemarin, kemudian saat ini sepertinya sudah mulai retest, sehingga kita bisa mencoba untuk lakukan buy on weakness. Ini skenario best case sih sepertinya selama masih di atas 535, itu masih bisa melanjutkan uptrend, masih bisa masuk ke fase uptrend berikutnya ya. Jadi kalau kita melihat kemarin itu dia sempat break di atas resisten Fibo 660 sebelum kemudian mulai koreksi, dan di sini kita akan coba di 535, 575 sebagai area buy on weakness dengan stop loss jika turun atau closing daily di bawah 535. Target pertama bisa di 660 untuk menguji ulang level resisten Fibo tersebut. Di atasnya 710, 755, dan 820. Lanjut ke SMGR. Oke, untuk SMGR ini tampaknya kenaikan juga sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda melemah gitu. Kemudian closingnya sudah mepet di MA10. Jika mulai tutup di bawah level tersebut, mungkin di awal pekan, di pekan depan nanti ya, maka ada kemungkinan untuk memulai koreksi jangka pendek. Ini untuk skenario-nya mungkin kita coba best case di proyeksi merah ya. Jadi di sini nanti perkiraan area entry-nya 2110 hingga 2310 begitu, masih bisa ya, mungkin spread 200 rupiah di sini area entry, karena dia mungkin bisa rebound di sini, atau jika break maka koreksinya menjadi lebih dalam dan bisa masuk ke area 2110 hingga 2200 begitu. Maka kita bisa prioritaskan untuk entry lebih besar jika SMGR sudah bisa turun di bawah 2300. Jadi kalau 2110 hingga 2250 kira-kira itu kita bisa masuk dengan size yang lebih besar karena entry-nya akan lebih menarik gitu. Ini untuk SMGR. Sementara untuk targetnya resisten pertama 2820 ini kemarin sempat diuji tetapi gagal ya di Maret, itu tidak berhasil break level tersebut, dan kemudian koreksi dan kenaikan kemarin juga masih tertahan di bawah 2700, kemudian terkoreksi, sehingga area ini yang saya sampaikan tadi bisa kita lakukan untuk mencoba potensi adanya kenaikan ulang untuk meretest resisten tersebut. Nanti jika masuk ke area 2300 ke bawah, mungkin resisten atau take profit pertama bisa mulai dari angka 2600. Jadi 2600, kemudian 2700 juga boleh, kemudian 2820, dan berturut-turut ke atas seperti yang terlihat di screen ya, di chart angka yang berwarna hitam di sebelah kanan dengan garis horizontal putus-putus. Oke, ini untuk target, untuk resisten yang saya cari dan bisa dipertimbangkan untuk area take profit. Dari SMGR kita beralih ke TINS. Oke, untuk TINS ini jangka pendeknya ya, jangka pendeknya itu selama masih di atas 1040 itu sebetulnya masih ada potensi untuk pantul, rebound, kemudian target pertama 1185, kemudian 1235, ini adalah resisten fraktal. Kemudian ada 1290, di atas juga ada resisten seperti yang bisa Bapak Ibu dan rekan semua simak di layar. Tetapi untuk worst case-nya adalah jika TINS itu turun di bawah 1040, maka kemungkinan besar struktur uptrend yang terbentuk dari 8 April hingga 30 April kemarin sudah selesai, dan periode retest ini bisa kita ukur dengan bantuan salah satunya adalah Fibonacci retracement kembali gitu. Jadi support terdekatnya, target ideal secara Fibo 61,8 berarti ada di 975.
mungkin bisa dicoba kembali di situ. Atau jika koreksinya masih agresif, kita bisa tunggu di level yang bawah, yaitu kisarannya berarti 880 hingga 910 atau 920, itu bisa digunakan sebagai area buyback begitu ya. Ini jika ternyata TINS itu gagal bertahan di atas 1040. Oke, dari TINS kita ke pilihan saham terakhir di sektor basic materials, itu ada MAIN. Oke, catatan untuk MAIN yang menarik di daily chart itu adalah adanya volume yang menyertai kenaikan di hari Kamis ya, tanggal 24 April. Di sini kenaikan didukung dengan volume, kemudian terjadi koreksi, tetapi koreksi ini kemudian volume yang menyertainya tidak terlalu besar, sehingga ada potensi di sini MAIN bisa mulai berbalik menguat begitu untuk bisa membentuk suatu tren naik yang baru. Nah, untuk area entry itu kemarin saya melihat ada di 470 hingga 505, dan untuk average-nya diupayakan untuk tidak lebih dari angka 486. Jadi kalau strategi saya seperti ini. Untuk entry pertama 505, berarti kita bisa pergunakan maksimal sekitar 30% ya dari alokasi total yang kita mau masukkan ke MAIN misalnya gitu. Katakan kita mau masuk 10 juta, berarti 3 juta kita masukkan di entry pertama, kemudian 3 juta berikutnya itu di kisaran 486, kemudian 4 jutanya kita masukkan di dekat stop loss, jadi 470 hingga 474 begitu, sehingga nanti average-nya bisa maksimal 486 gitu ya. Itu strategi yang bisa dipertimbangkan. Jadi ketika ada area entry yang saya sampaikan, itu tinggal dibagi 3, level tertingginya, kemudian angka tengahnya, dan juga level atau area dekat dengan level terendah yang sekaligus sebagai stop loss biasanya begitu. Itu adalah strateginya. Dan kemudian untuk resisten itu nanti bisa mulai dari 560 ya, jika MAIN berhasil untuk mempertahankan posisinya di atas 470, maka mestinya akan terjadi penguatan, dan kita bisa melihat di chart di bawah 1 hari, berarti 4 jam atau 2 jam, bagaimanakah pergerakannya, apakah muncul candle hijau dan kemudian muncul volume besar yang menyertai. Kalau ada, maka ada kemungkinan nanti mulai berbalik menguat, dan target terdekat 560, sehingga potensinya bisa hingga mencapai 15,46%. Asumsinya adalah jika average kita 486, tetapi jika kita baru dapat sebagian yang 30% di 505, berarti potensinya ada di angka 10 hingga 89% gitu. Oke, ini untuk MAIN. Kemudian untuk targetnya di atas 560 itu ada 620. Kemarin level ini menahan kenaikan sehingga kemudian mulai koreksi. Di atas 620 ada 660 dan 700 hingga 725. Baik, ini sebagai MAIN sebagai pilihan saham terakhir basic materials. Kemudian kita beralih ke sektor finansial. Kita mulai dari indeks sektoralnya dulu ya. Oke, ini juga sama dengan pergerakan IHSG, karena juga saham banking kemarin menopang juga penguatan pada IHSG, sehingga potensinya adalah bisa mencapai ke 1400 hingga 1411. Ini adalah resisten fraktal yang mestinya bisa ditembus selama pergerakan daily masih berada di atas MA10. Kemudian untuk weekly-nya, oke, untuk weekly itu yang menarik adalah jika IDX Finance bisa menguat di atas 1461 hingga 1488. Ini mungkin bisa menjadi target berikutnya. Kalau ternyata nanti mencapai 1411 atau 1411 kemudian mulai terkoreksi, maka bisa jadi target berikutnya adalah untuk sektor finance secara indeksnya adalah
menuju ke 1461 hingga 1488 gitu. Ini pun juga bisa kita coba atau perkirakan dengan channeling ya terhadap ITX Finance. Jika channel yang terbentuk seperti ini, meskipun belum tentu juga akan selaras dengan channeling ini, maka estimasinya perkiraannya adalah di sini sama ya, 1488, 1490 atau mendekati 1500-an lah gitu. Ini adalah target untuk kenaikan yang sudah mulai terbentuk di lebih kurang 4 hingga 5 pekan ini atau sudah jalan sebulan lebih gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk proyeksi dari ATX Finance. Masih tetap ada potensi untuk upside hingga 14.11. Untuk pilihan sahamnya, yang pertama kita mencoba melihat saham agro. Untuk saham agro ini area resisten yang akan dihadapi adalah di 232 hingga 244. Kalau menurut saya kita better untuk wait and see dulu sambil mengukur kira-kira potensi retest ini nanti di mana. Kalau kita mengacu ke level tertingginya kemarin di angka 228, berarti tarikan dari retracement-nya akan seperti ini ya. Jadi target koreksi ideal diperkirakan berada di kisaran 183 begitu. Tapi nanti ini juga akan bisa merentang lebih panjang atau bergeser naik seiring dengan tren naik pada saham ini yang juga seiring dengan indeks sektoral itu bisa lebih tinggi gitu. Jika break di atas 244 maka ini sebetulnya akan menjadi pertanda bagus, tetap kita akan menunggu retestnya ya. Jadi kalau kita mau ambil posisi untuk trading bisa sebetulnya, tapi stop loss-nya tetap harus dijaga ya. Untuk terdekat stop loss-nya adalah di 212. Jadi jika mau mencoba untuk trading di pekan depan 212 hingga 222 ini bisa menjadi area entry yang menarik. Katakanlah average bisa maintain di angka 218, maka risikonya pun di angka 2,75. Jadi setiap posisi itu saya sarankan selalu diukur dan kalau saya sendiri mengupayakan maksimal risikonya adalah di angka 5%. Syukur bisa lebih rendah gitu ya. Jadi dengan risk to reward yang akan lebih menarik. Dan untuk entry ini maka target terdekat itu bisa mulai dari 232 itu untuk take profit, kemudian di 244 ini potensi upside-nya bisa mencapai hingga 11,93%, dan di atasnya mungkin bisa di level 258 ya, 258 sebagai target ketiga. Ini jika mau mencoba untuk trading, tapi jika lebih bersabar menunggu, maka kita menunggu adanya retest dengan melihat nanti rentang Fibo retracement-nya. Itu kira-kira untuk agro. Oke, lanjut ke Bank Bukopin. Nah, untuk saham ini tentu perlu saya ingatkan karena sempat parkir ya di angka 50 dan kemarin baru bangkit, baru naik di tanggal 23 April, maka stop loss tetap harus diperhatikan ya, jangan sampai lolos begitu, karena jika break di bawah 55 ini kemungkinan juga bisa balik ke 50, sehingga untuk tetap mengamankan modal kita ambil posisi trading. Jika Bapak Ibu adalah seorang trader maka bisa mengambil posisi ini, tetapi jika Bapak Ibu lebih ke investasi dan kesulitan untuk memiliki waktu memantau, sebaiknya jangan diikuti gitu ya. Ini lebih disarankan untuk yang mau mencoba untuk trading. Jadi untuk areanya itu ada di 55 hingga 59 untuk entry-nya, kemudian stop loss jika sudah break di bawah 55 atau mulai menyentuh 54 begitu, karena kemungkinannya akan dapat men-trigger tekanan jual yang lebih besar gitu. Untuk targetnya 73, 77 dan 82 dan 87 ya, ini adalah 4 target yang bisa diperhatikan untuk Bank Bukopin. Lanjut ke Bank Niaga, CIMB Niaga. Oke, untuk saham ini sudah mulai masuk fase koreksi setelah adanya gap down kemarin nih. Biasanya karena ex-date ya, dividen gitu, tanggal 24. Sudah bergerak di bawah EMA 10 juga di chart daily, sehingga
saya merekomendasikan untuk mencoba entry di area 1665 tertinggi, kemudian better jika bisa ada koreksi yang lebih dalam di bawah level tersebut hingga 1600. Jadi stop loss-nya ada di angka 1595, begitu nanti 1595 hingga 1670 lah kira-kira itu bisa menjadi area entry. Dan jika average-nya bisa dijaga maksimal di 1630, itu risikonya hanya di angka 2,15% gitu ya. Dengan target terdekat itu nanti di sini 1785, berikutnya 1855 dan 1950. Ini untuk PNGA. Lanjut ke INPC. Oke, untuk INPC ini di daily chart sudah mulai closing di bawah MA10 sehingga potensi pergerakan 2 pekan ke depan bisa cenderung untuk downtrend koreksi. Kita coba tunggu di area bawah saja karena kalau saya lihat di 161 ini posisinya terlalu tanggung ya, dengan melihat potensi ISG yang sudah mulai mendekati peak-nya diperkirakan seperti itu, maka kita tunggu di area support Fibo yang lebih rendah, atau kita bisa lihat di angka 137 hingga 147, kita tunggu situ saja. Syukur kalau bisa dapat dikasih, kalau enggak nanti kita bisa lihat di misalnya tertahan di 161, tentu akan kita lihat apakah kemudian mulai terjadi pembalikan arah, dan pembalikan arah tersebut didukung dengan adanya volume yang kembali masuk meningkat gitu ya. Kalau belum ada berarti kita tetap akan tunggu di 137 hingga 147. Untuk stop loss-nya ada di 135 sebagai stop loss dari support Fibo retracement. Untuk resisten 187, 204 hingga 212, kemudian di atasnya adalah 230. Lanjut ke saham berikutnya di sektor finansial, ada PNLF. Oke, PNLF ini masih masuk fase koreksi, sudah closing lagi di bawah MA10 juga. Kemudian untuk area entry-nya yang bisa dipertimbangkan adalah 326 hingga 356. Untuk risikonya ini bisa mendekati 5% ya, cukup besar karena area entry yang lebar gitu. 4,12% jika average-nya bisa ditahan maksimal 340. Ini tetap harus ditahan maksimal di angka itu supaya risiko tidak terlalu besar. Tetapi jika misalnya Bapak Ibu ada yang seorang trader yang punya toleransi risiko lebih, katakan bisa sampai 7%, maka mungkin untuk average-nya juga bisa disesuaikan. Jadi ini sebetulnya kembali ke masing-masing individu ya, Bapak Ibu dan rekan semua. Mungkin ada yang toleransi risikonya 5% seperti saya, atau ada yang toleransinya bisa sampai 10%, yang lebih high risk gitu, bisa disesuaikan gitu ya. Oke, untuk resisten 436, kemudian 458 dan 478 untuk saat ini yang terlihat di level tersebut. Dan bisa nanti kalau sudah mulai masuk ke area entry, bisa mulai take profit sebetulnya mulai dari angka 400 gitu ya. Nah, catatannya adalah level 400 bisa mulai take profit jika PNLF sudah masuk ke area entry dan masih bertahan di atas 326. Oke, lanjut ke saham berikutnya adalah SDRA. Oke, mungkin SDRA ini kurang populer sekarang ya, karena sudah tidak semarak dulu ya di periode 2010-an awal gitu. Tapi di sini bisa kita lihat adanya potensi untuk trading. Perhatikan level stop loss 338. Selama masih di atas level tersebut, mestinya masih akan aman ya. Jadi area entry-nya itu adalah di 340 hingga 350 bisa. Kemudian untuk risiko itu sebetulnya ini bisa dikatakan kecil ya, karena kalau kita all in pun di posisi 348, 350 itu risikonya hanya 2,87%. Sehingga silahkan mau dengan strategi 3 level entry atau 2 level entry misalnya 348 dan 342 itu juga boleh karena risikonya masih di bawah 5%. Jadi untuk saya tidak masalah. Kemudian untuk targeting pertama itu kita coba di 372, berikutnya adalah di sini 384 ya. 384, kemudian kita coba bantuan dengan Fibo retracement, kita cari peak di atasnya, kemudian di sini yang kita dapatkan adalah kita coba aktifkan untuk level retracement 78,6 yaitu 404.
Oke, jadi di sini kita dapatkan ada 3 level resisten, 372, kemudian 384, 388, area resisten berikutnya, kemudian level resisten 404. 3 level ini silakan bisa diperhatikan untuk SDRA. Baik, lanjut ke saham terakhir di sektor finansial, ada BRIS. Oke, untuk BRIS jangka pendek ini masih bisa menguji area resisten. Ini area resisten untuk chart weekly hingga monthly ya, yaitu di 2.900 hingga 3.130 gitu, atau ada kemungkinan sebenarnya masuk ke area ini 2.980, 3.070 ini. Mungkin jika IHSG juga extend kenaikannya hingga 7.050 hingga 7.150 tadi, maka BRIS juga bisa menguat ke area ini 3.000 hingga 3.100 lah, katakan seperti itu, apabila dia masih bertahan di atas 2.690. Kalau kita melihat kemarin itu volumenya juga ada peningkatan ya di penutupan hari Kamis, sehingga kita coba untuk entry yang lebih dekat. Ini asumsinya adalah jika IHSG juga tidak ada koreksi yang signifikan, maka stop loss-nya itu bisa digeser mendekati current price, berarti di angka 2770. Tetapi kalau toleransi risikonya bisa lebih tinggi, berarti stop loss-nya bisa ditoleransi di angka ini 2690. Atau dengan area atau strategi entry 3 level dengan area entry yang seperti yang saya gunakan, berarti nanti average-nya itu bisa dijaga maksimal di 2770. Artinya mulai masuk di current price kemarin itu bisa 2850 maksimal 30%, kemudian nanti berikutnya 2770 untuk jaga-jaga, kemudian di dekat support 2690, sehingga nanti average bisa lebih kurang 2770 dan bisa mulai take profit nanti kalau sudah masuk atau ke level ini ya 2980. Itu potensinya jika dari current price itu di angka 4%, tetapi jika dia sempat turun ke 2770 atau average-nya bisa ditahan di angka 2770 maksimal, itu bisa mencapai hingga 7,58%. Memang tidak terlalu jauh mungkin untuk potensi TP pertama, karena mengingat juga dengan strukturnya sudah terbentuk naik cukup jauh begini, jadi cukup rawan ya. Kita kalau mau lebih aman tentu harus menunggu adanya retest yang lebih signifikan, lebih jauh gitu. Oke, ini sebagai pilihan saham terakhir di sektor finansial. Kita langsung melanjutkan, kita selesaikan ke IDX non-cyclicals ya. Oke, untuk sekilas IDX non-cyclical ini sepertinya masih cenderung berkonsolidasi kemarin itu, namun dengan tetap adanya potensi kenaikan. Untuk target itu kita coba melihat. Nah, di sini yang terlihat resisten fraktal ada di level 706 gitu ya. 706 di atasnya itu di sini sebetulnya ada resisten juga, tapi kita coba lihat titik ekstrimnya yaitu di sini 720. Nah, selama masih berada di atas level 670 untuk sepekan ke depan, maka kemungkinan masih konsolidasi dan bisa untuk melanjutkan kenaikan ke level mendekati ya 706. Jika break akan lebih baik, kemudian mendekati 720, atau jika di break maka akan lebih baik secara struktur untuk kedepannya bisa memberikan kekuatan untuk masuk ke fase uptrend yang lebih tinggi begitu. Kalau kita melihat secara weekly-nya, closing-nya dia membentuk candle spinning top ya, dengan karakteristik body yang kecil, kemudian ada shadow pendek di atas dan di bawahnya. Kalau kita melihat di pergerakan sebelumnya, candle spinning top ini biasanya menandakan adanya rehat konsolidasi di indeks atau di pergerakan saham begitu, dan tetap masih menyimpan potensi untuk kenaikan meskipun mungkin lebih lemah ya, tidak seagresif di pekan ketiga ya, kalau nggak salah ya, pekan ketiga April kemarin ya, mulai dari 21 April gitu, yang pada saat itu pergerakannya agresif gitu. Jadi mungkin kalau kita
studi ke belakang itu mirip seperti katakan di sini. Di 8 Mei 2023 ini juga setelah ada kenaikan, kemudian ada candle spinning top, dan setelahnya ada kenaikan yang cenderung volatile, tapi dia masih bisa membawa untuk indeks menguat lebih tinggi, dan di sini dia sempat break di atas fraktal sebelumnya, sebelum kemudian terkoreksi. Seperti itu. Oke, untuk view sektornya seperti itu, potensi upside tetap masih ada, sehingga kita bisa mencoba untuk memperhatikan saham-saham di sektor non-cyclicals. Yang pertama ada ALI, Astra Agro Lestari. Untuk short term-nya itu dia masih ada potensi untuk bisa break di atas 6.200. Ini jaraknya sama ya antara current price dengan stop loss-nya yang di 5.800, Rp200, kemudian potensi upside ke 6.200, berarti Rp200 juga, sehingga berarti reward to risk ratio-nya adalah 1:1. Kalau secara untuk trading sebenarnya tidak menarik gitu ya. Kecuali jika untuk coba trading, sebenarnya juga tidak masalah juga, tapi size-nya juga bisa disesuaikan. Di atas 6.200 ada 6.375 itu sebagai resisten kedua gitu. Kalau menuju ke resisten kedua berarti potensinya adalah 6,25%, risk to reward ratio-nya ada di 1,88. Dan untuk menantikan retest untuk saat ini sih saya melihat entry-nya yang best entry ya masih di 5350 hingga 5575, kecuali strukturnya masih extend ke atas, nanti mungkin akan saya gunakan bantuan Fibo retracement untuk mencari area entry, dan kemungkinan besar juga bisa lebih dekat, lebih naik gitu ya maksudnya. Dan ya nanti kita akan lihat terlebih dahulu seberapa jauhnya kenaikan, dan syukur jika bisa mulai terkoreksi maka kita bisa bersiap untuk menunggu di area ini dengan stop loss di 5350. Ini juga bisa sekaligus menjadi area buyback apabila ada Bapak Ibu yang mau mencoba untuk entry AALI di current price dengan stop loss 5.800 begitu. Lanjut ke saham yang masih di sektor plantation sawit, ada DSNG. Untuk DSNG ini area entry terdekat yang bisa dicoba 700 hingga 735 ya. Untuk trading mungkin pekan depan mudahan masih diberikan kesempatan untuk dip sedikit ke area entry ini dengan stop loss di angka 700, bisa mulai take profit di angka 800, kemudian 860 dan 910. Ini sebagai 3 level resisten terdekat pada DSNG. Saya coba memberikan view yang lebih besar. Nah, di sini mungkin poin penting ini skenario alternatif bisa terjadi karena kemarin itu upaya DSNG untuk menguat di atas 860 masih tertahan ya, sehingga dia untuk weekly-nya membentuk shooting star sini ya, merah, candle bearish gitu, upper shadow-nya panjang, sehingga kalau gagal di atas 700, gagal bertahan, maka ada kemungkinan dia masuk ke area entry ini. Area entry ini sebelumnya sudah saya persiapkan untuk menunggu, tapi pada saat awal April kemarin tidak kena, karena hanya sampai ke 650 itu low-nya, kemudian mulai rebound, sehingga ini mungkin nanti akan menjadi area entry yang bisa kita gunakan apabila DSNG turun di bawah 700 gitu ya. Jadi levelnya adalah 610 hingga 645. Stop loss jika break di bawah 600. Untuk resisten nanti mungkin di kesempatan start berikutnya, mudah-mudahan di bulan Juni ya, rencananya tanggal 14 kalau tidak salah, sama di hari Sabtu, itu nanti kita mungkin bisa update, atau jika saya lupa silakan Bapak Ibu rekan investor bisa ingatkan kembali saya untuk membahas kembali DSNG begitu. Mudah-mudahan kalau masih bertahan di atas 700 kita bisa nikmati take profit. Kalaupun break nanti kita bisa bersiap untuk buy on weakness, buy back kembali di area ini. Itu untuk DSNG. Oke, lanjut ke Indofood. Ini membahas juga karena bahas singkat saja ya, karena juga ada di report teknikal itu. Untuk trading itu bisa
perhatikan stop loss-nya 7425, area entry-nya adalah 7425 hingga 7675. Jadi selama masih di atas 7425, maka ada potensi untuk break 8075 atau bisa potensi upside bisa hingga 6,95% gitu. Di atasnya ada 8.300 dan 8.575. Jika break di bawah 7425, maka kemungkinan akan koreksi yang bisa meretest 7075 atau melanjutkan koreksi sebelumnya, yang mana kalau secara Fibo retracement kemarin saya ukur ini masih gantung ya, masih di atas 6375. Kemarin bottomnya 6525, sehingga bisa jadi ini koreksi WB yang belum selesai, ada kemungkinan extend atau koreksi yang lebih kompleks, entah itu bisa mencapai ke 6375 atau nanti retestnya adalah masuk ke estimasi ending dari koreksi jika membentuk pola WXY atau sideways itu 7075 ya untuk targetnya untuk saat ini gitu. Ini untuk Indofood. Lanjut ke saham berikutnya di saham Java. Oke, untuk saham ini poin pentingnya yang akan kita perhatikan pekan ini adalah di level 7005. Kemarin koreksinya agresif ya di hari Jumat itu, kemudian ada volume yang meningkat dari hari sebelumnya, sehingga sepertinya kemungkinan besar ini juga bisa break di bawah 1705 untuk pekan depan. Kita bisa coba untuk entry di area ini 1535 hingga 1600 hingga 1610 katakan. Di situ untuk mengantisipasi adanya ekstensi dari koreksi yang sebelumnya sudah terbentuk, downtrend mungkin bisa berlanjut ke sini karena selling volume-nya juga kemarin ada peningkatan. Antisipasi, kita bisa antisipasi untuk ada kemungkinan masuk ke area 1600 ke bawah gitu. Level stop loss-nya 1535, kemudian nanti untuk take profit jika sudah masuk ini masuk ke area ini, maka kita bisa mulai take profit mulai dari 1700 kemudian mungkin 1800 dan 1900 hingga 1910 gitu ya. Ini untuk gambaran kasarnya dari Java, karena juga strukturnya baru akan mulai terlihat turun dan belum terlihat kemudian nanti resisten yang lebih fixnya di mana gitu ya Java. Lanjut ke MLPL. Oke, untuk multipolar ini masih akan menuju area 116 hingga 122 ya. Better jika bisa dia break di atas 122 sebelum terkoreksi begitu. Untuk saat ini berarti kita tetap masih menunggu saja untuk area buy on weakness. Untuk saat ini sih masih untuk area entry sementara ya, yaitu di 88 hingga 94, jaga average di angka 92, karena risikonya mendekati 5%, yaitu 4,35%. Dan nanti jika struktur ini ternyata menguat, yaitu jika MLPL masih di atas 102, maka kemungkinan dia masih extend-nya ke atas dulu, mendekati 124, atau dia pecah di atas fraktal 122 terlebih dahulu untuk memberikan tanda perubahan tren di daily chart, kemudian baru akan terkoreksi. Nah, di sini nanti baru kita bisa sesuaikan rentang Fibo retracement-nya untuk mencari area entry baru. Ya, mungkin geser-geser sedikit ke atas gitu lah. Ini untuk MLPL. Resisten di atas 124 ada 132 dan 142. 142 setelahnya mungkin 150 baru 162 gitu ya. Ini untuk multipolar. Lanjut ke saham Clio, Sariguna Bima Tirta. Oke, untuk saham ini di daily chart itu kita coba lihat pergerakannya terhadap MA20. Oke, untuk MA20 sepertinya masih tertahan, tetapi volumenya juga berangsur mengecil gitu ya. Yang paling tinggi untuk volumenya ini kemarin di Maret kenaikannya. Dan kalau ini akan menarik untuk kita bersiap lakukan buy on weakness jika daily close-nya sudah mulai di bawah garis MA20. Jadi nanti target kita bisa mencoba target koreksi ideal yaitu di 1155 hingga 1230. Ekspektasinya adalah dia masih bertahan di atas 1155 kemudian rebound, sehingga nanti kita bisa berharap expect adanya kenaikan dengan target pertama di 1000
1400, mungkin 1400, baru nanti 1505, baru di atasnya adalah 1635 gitu. Ini masih akan kita pantau ya, apakah dia masih kuat bergerak naiknya atau mungkin konsolidasi sebelum melanjutkan koreksi gitu. Kalau dari lower time frame sebetulnya indikasinya mulai berat gitu ya, mulai berat dan ada potensi untuk turun. Volume juga sudah mulai mengering di sini, jadi rawan terkoreksi, dan kalau kita ambil posisi trading di sini pun sebetulnya bisa kita katakan risikonya lebih besar daripada potensinya gitu. Jadi better tunggu dulu di bawah, kecuali ada kenaikan yang kemudian disertai dengan volume yang meningkat signifikan gitu, yang mana saat ini belum terlihat. Oke, dari Pleo ini adalah saham terakhir sebagai pembahasan kita, yaitu Hoki. Baik, untuk Hoki ini sebetulnya ada beberapa strategi yang bisa diterapkan ya. Mungkin salah satunya seperti ini. Kemungkinan itu Hoki bisa retest ke support VIVO 61,8 yang mana ada di angka 82, atau jika kita mencoba mencari areanya adalah 82 hingga 86 kira-kira untuk entry. Berarti di sini kita akan coba untuk mengukur risikonya itu adalah maksimal 4,65%, atau bisa kita siasati, kita tekan dengan menurunkan target average kita yaitu 84 supaya risikonya bisa di angka 2,38%. Maka di sini kalau dia Hoki tertahan di atas 82 berarti secara VIVO dia masih kuat di atas 61,8 dan juga masih kuat di atas moving average 20 ya di daily chart. Kalau closingnya masih di atas EMA 20, maka kita bisa expect koreksi segera berakhir untuk kemudian bisa segera naik dengan target terdekat yaitu di 98, potensi upside bisa mencapai hingga 16,67%. Kemudian target berikutnya 104 hingga 108, ini potensinya di 23% ya. Ini kalau tercapai memang sangat menarik gitu. 104, 108, dan berikutnya baru di 116 gitu. Pertimbangannya adalah munculnya volume yang signifikan kemarin di tanggal 17 April, dan koreksinya so far ya belum ada disertai dengan volume yang signifikan, berarti asumsi kita adalah yang akumulasi di sini dia belum exit begitu ya, belum keluar, dan masih ada potensi untuk adanya potensi masuk dana baru untuk masuk atau mendorong harga saham bisa lebih tinggi lagi di fase kenaikan berikutnya gitu. Baik. Mungkin itu saja untuk saham-saham dari 3 sektor yang menjadi pilihan kita di kesempatan pagi siang hari ini. Dan sekarang mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan investor serta trader dari Bina Arta Sekuritas, maka bisa kita bahas bersama. Mungkin ada pertanyaan gitu. Oke, ini sudah ada beberapa saham yang beberapa pertanyaan yang masuk ya. Oke, yang pertama mungkin yang masuk pertama pertanyaannya adalah dari Ibu Juliani. Saham yang menunjukkan volatilitas tinggi berdasarkan indikator seperti ATR average true range, bagaimana strategi trading tepat untuk saham dengan volatilitas tinggi. Oke, kalau untuk indikator saya biasanya simpel, hanya menggunakan MACD untuk mengkonfirmasi indikasi adanya potensi tren reversal gitu ya. Kalau untuk indikator lain memang saya tidak menggunakan, karena secara sederhana mungkin saya menggunakan atau melihat dari volume yang pertama, kemudian dari strukturnya apakah dia menunjukkan adanya perubahan tren atau trend shifting atau belum gitu ya. Jadi sebetulnya untuk simpelnya adalah untuk saham dengan volatilitas tinggi itu berarti
tetap kita harus perhatikan atau mencari support gitu ya, area support, area potensi untuk saham tersebut lakukan retest. Jadi disitulah kita akan mencoba untuk entry. Dan tentu saja stop loss ini menjadi penting karena di setiap setup entry kita harus ada perhitungan yang jelas bagaimana yang saya praktekkan tadi ya. Di sini kalau kita menggunakan trading view itu sangat dimudahkan dengan adanya pengukuran indikator atau tools pengukuran dari posisi kita seperti ini, seperti yang terlihat di screen, yaitu kita mau entry di area mana, area potensi. Kalau sini saya menggunakannya untuk salah satunya adalah Fibo retracement, sehingga level retracement mana yang menjadi target ideal, biasanya 50 hingga 61,8 itu adalah area entry terdekat ideal. Artinya kita mencari diskon 50 hingga 62% ya terhadap struktur yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi di sini kita asumsikan kenaikan, seperti contohnya Oki ya, kita asumsikan hingga 104 ini adalah dia sudah lengkap membentuk satu struktur naik ini. Kalau secara Elliott Wave, dia itu bisa kita katakan sudah membentuk 5 gerakan impuls gitu, 1, 2, 3, 4, 5, entah ini dari wave 1 atau wave A gitu, kita akan mencari koreksi wave 2 atau B-nya. Ini nanti kemungkinan akan tercapai level entry ini adalah jika dia mulai turun di bawah 90 gitu. Karena di sini adalah level potensi untuk shifting perubahan tren di lower time frame. Nah, di sini kalau di chart 4 jam kan kita lihat ya. Secara pergerakannya terhadap MA20 itu pasca breakout ketika 11 April, ya kemudian retest, kemudian rally, kemudian sekarang itu dia sudah closingnya di bawah MA20 di chart 4 jam, sehingga secara daily-nya kemungkinan besar dia bisa break di bawah 90 untuk bisa mengejar target retest yang di 282 hingga 86 gitu. Itu mungkin salah satu caranya ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diterapkan juga dengan strategi trading Bapak Ibu yang berbeda, tapi mungkin secara konsep bisa sama gitu ya. Oke, mungkin itu untuk Ibu Juliani. Kemudian ada pertanyaan mungkin ya untuk dari Bapak Sandiaga mungkin ya, dari Bapak Sandiaga. Ini tren jangka pendek, menengah, dan panjang dari saham-saham blue chip seperti BCA, BMRI, Telkom, Astra. Oke, ini saham yang ada juga ya di report saya. Mungkin untuk report itu memang kecenderungannya adalah untuk jangka pendek, sehingga untuk jangka panjangnya seperti apa bisa saya coba untuk bahas di sini. Yang pertama adalah BBCA. Oke, untuk BBCA kita coba melihat ke weekly chart. Itu kalau kita melihat ke MA20, maka kemungkinan yang menjadi resisten adalah ini MA20 ya, di kisaran 9.100. Tetapi kalau kita melihat ke historicalnya, kecenderungannya adalah BBCA ini trennya masih naik ya. Kalau kita melihat ke chart bulanan begitu, itu tetap dia masih trennya adalah menguat. Jadi saat ini sebetulnya yang kita di sini mungkin yang menarik adalah dia itu BBCA itu di chart 3 bulan itu sebetulnya dari zaman jebot ya, dari tahun 2005 ke belakang lah, itu dia pergerakannya sangat rapi di atas MA20. Dan di sini baru menunjukkan suatu volatilitas yang tidak umum gitu. Jadi dia kemarin sempat turun di bawah MA20 dan ini sebetulnya menjadi antara suatu peluang menarik atau suatu warning juga ya, karena peristiwa ini juga sudah atau belum pernah terjadi sejak dari 2005 hingga ke belakang. Jadi 20 tahun lebih itu di chart 3 bulan BBCA itu selalu bergerak di atas MA20, dan baru kemarin ini peristiwa yang membuat
BPCA sempat terkoreksi secara open candle-nya di chart 3 bulan itu di bawah garis tersebut. Sehingga bagaimanapun tetap menjadi suatu kewaspadaan, tetapi bukan menjadi hal yang kemudian harus membuat kita overthinking, tetapi tetap harus waspada. Dan untuk potensi, kalau saya melihat ke chart bulanan, karena sudah bermainnya di bawah MA20 di chart bulanan, ya maka potensinya mungkin maksimal itu adalah di angka ini, 9.500, 9.600 lah katakan ya. Ini adalah bisa menjadi resisten yang kuat terhadap BPCA. Nah, kebetulan di Binarta juga ada produk yang namanya SSF. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau mungkin bagi yang belum tahu, sedikit saya jelaskan. Jadi single stock futures ini adalah suatu produk yang memungkinkan kita untuk mengambil posisi dua arah. Jadi kalau kita di pasar spot, katakan yang seperti kita lakukan sekarang kan adalah untuk trading investasi di sahamnya langsung gitu ya. Jadi bukan di kontrak futuresnya gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan posisi beli, baru setelah kita beli punya barang baru kita jual. Nah, kalau untuk SSF ini kita bisa mengambil posisi short. Jadi ketika contoh BPCA nih, kita melihat masih ada potensi upside hingga 9.500, 9.600, tetapi di sini kita yakini sebagai suatu resisten kuat. Maka nanti melalui produk SSF ini, Bapak Ibu, rekan investor dan terutama trader ya, memang punya profil risiko yang lebih tinggi, bisa mengambil posisi ini sebagai posisi kesempatan untuk melakukan posisi short di saham BPCA. Begitu. Mungkin toleransi upside atau stop loss-nya bisa hingga ke angka 9.950 gitu. Jadi mulai dari 95 hingga 96 ini sebetulnya bisa kita gunakan posisi short dan untuk mentoleransi volatilitas dalam jangka pendek strateginya adalah mengambil kontrak yang panjang. Jadi kita ada SSF yang kontraknya 1 bulan, kemudian 2 bulan, dan juga 3 bulan. Nah, kalau untuk posisi ini, karena kita melihat bulanan, jadi mungkin bisa mengambil paling cepat yang 2 bulan atau bisa yang 3 bulan. Jadi kita bisa mentoleransi volatilitas dalam 1-2 bulan pertama, kemudian di bulan terakhir kalau BCA ini masih tertahan di bawah 9.900 itu kemungkinan dia bisa mulai turun dan kita bisa mulai melihat adanya potensi keuntungan di posisi short kita. Nah, kalau untuk jangka pendeknya itu area resisten itu 93 hingga ini fraktalnya ya di weekly itu 9575. Jadi secara struktur selama masih di bawah 9575 sebetulnya masih ada potensi mulai muncul tekanan jual gitu. Yang agresif kemarin terlihatnya adalah ketika bottoming ya di awal April gitu, volume meningkat, kemudian sekarang sudah mulai lebih kalem gitu. Pergerakan memang masih berada di atas MA20, namun BPCA ini memang pergerakannya cukup unik, seringkali membentuk gap begitu, sehingga kalau kita melihat ke chart daily ini memang kesannya agak kurang rapi gitu ya. Dan bantuan tetap nanti bisa kita gunakan, misalnya kalau posisi kita ingin entry buy, berarti untuk saat ini dari struktur yang terbentuk karena tertinggi kemarin itu capaiannya di closing hari Jumat adalah 9.000, berarti seperti ini. Jadi potensi kita carinya di sini 950 hingga 8.150. Untuk strategi BPCA, kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk mengambil SSF, maka saya bisa sarankan di 920, 9.250 hingga 9.550 itu untuk melakukan posisi short di time frame di kontrak 2 bulan dan 3 bulan ya. Jadi stop loss-nya adalah di 9575. Kalau ternyata nanti 9575-nya di break, berarti nanti kita akan lihat ketika ISG mulai terkoreksi atau di dekat sebentar.
Oke, mungkin akan kita tunggu lagi di atasnya ya, di 9.000, mendekati 9.900. Jadi kita akan bisa ambil re-entry untuk posisi SSF lagi. Untuk short itu di 9.700 hingga 9.900 dengan stop loss 9.925 begitu. Kalau ini skenario-nya extend. Tetapi jika tertahan di 9.575 kemudian mulai koreksi, maka akan bisa mulai profit. Dan secara struktur sebetulnya masih bagus karena dia sudah sempat break di atas 9.200. Itu jika sudah break di atas 9.200 ya. Tetapi jika masih tertahan di 9.200 ini, maka kita bersiap untuk melakukan buy on weakness nanti dengan bantuan Vivo retracement gitu, mencari area-area entry. Untuk stop loss sebetulnya kalau saya sarankan untuk BPCA ini tidak terlalu saklek ya, artinya dia memang seringkali break di bawah level Vivo kemudian menguat gitu. Tapi toleransinya adalah begini, kalau kita masih mau hold sahamnya, bahkan sekalipun ketika ternyata dia break di bawah 7275 lagi, maka kita bisa mencoba kesempatan dia retest terhadap struktur downtrend yang sudah terbentuk untuk exit. Nanti mungkin exitnya itu adalah kita bisa ambil exit PEP, artinya di modal entry kita, atau bisa sedikit di atasnya gitu. Jadi ketika turun kita tidak perlu terlalu panik. Kemungkinan targetingnya adalah biasanya ya, itu suatu pergerakan itu akan menyasar suatu level stop loss yang berupa fraktal. Berarti di sini yang merupakan fraktal itu adalah di sini. Ini worst case-nya ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya ternyata kita entry di 7.500 hingga 7.900 gitu, kemudian ternyata harga terseret turun. Nah, ini kemungkinan setelah break 7.000 ini, maka setelah itu dia mestinya akan mulai menguat. Nah, penguatan ini yang akan kita manfaatkan untuk melakukan exit atau mengurangi posisi nyangkut kita gitu. Sama seperti sekarang, misalnya Bapak Ibu punya saham BPCA yang masih nyangkut di atas, maka bisa mulai mengurangi posisi sebetulnya ketika sudah masuk di atas 9.200 ya. 92 hingga 95 ini sebetulnya area yang bisa digunakan untuk mengurangi posisi dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti setelah turun, Bapak Ibu bisa melakukan buyback kembali, sehingga average-nya bisa lebih rendah gitu. Kalau saya coba berikan garis downtrend resisten, maka kan seperti ini ya di sini. Maka areanya juga ada di sini 92 hingga 95, katakan seperti ini. Kalau exit melebihi dari garis resisten, maka kemungkinan juga dia akan lama-lama kemudian turun karena kenaikannya juga sudah jauh begitu. Kalau kenaikannya sudah jauh seperti ini, bagi saya ya level confidence untuk melepas posisi nyangkut itu akan lebih besar, kecuali dia masih naiknya di sini ini. Jadi dia masih di struktur yang kecil ini sudah masuk ke struktur yang lebih besar karena dia sudah mencampur hingga mau ke 92 hingga 95 gitu. Maka di sini nanti kita bisa exit untuk kemudian buyback mungkin untuk kasarnya di bawah 8.300 atau targeting dia di bawah fraktal ini untuk masuk ke area entry Vivo retracement gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi untuk sorry, ini baru BPCA ya, masih ada beberapa saham lagi. Oke, mungkin cepat saja. Bank Mandiri ini sebetulnya kenaikannya juga sangat tanggung ya, dan kalau saya lihat ini kemungkinannya juga naik, mungkin masih tertahan di bawah 5.200 karena IHSG itu rally, tapi penggerak utamanya bukan Bank Mandiri, tetapi mungkin nah ini juga Bank BRI juga tidak ya, di sektor lain ya kemungkinan ya. Jadi sebetulnya saham perbankan ini juga tidak terlalu, BPCA mungkin yang paling terlihat lebih signifikan naiknya ya, BPCA di alih-alih BRI atau Bank Mandiri, BPCA yang lebih kuat untuk mengerek kenaikan IHSG karena pergerakannya yang mirip. Kalau Bank Mandiri ini juga kecenderungannya konsolidasi.
kemungkinan, salah satu kemungkinan yang saya lihat dari pergerakan yang sudah terbentuk itu adalah dia membentuk suatu pola koreksi triangle. Jadi konsolidasi seperti ini ya. A, B, C, D, E, baru setelah selesai baru nanti naik gitu. Kemungkinannya seperti itu. Atau kalau break di bawah 4.400 maka mungkin masuk ke area ini 4.000 hingga 4.150. Nah, di sini nanti bisa untuk Bapak Ibu lakukan buy on weakness untuk posisi mid to long term gitu. Jadi untuk jangka menengah hingga panjangnya strateginya adalah akan menarik kalau bisa sabar menunggu di sini. Kalau mau mencoba di sini pun tidak apa-apa, tetapi ya ini ada 3 strategi mungkin ya, menunggu semua di 4.000 hingga 4.150 atau membeli secara all in di 44 hingga 45 tetapi nanti stop loss dulu di 44 untuk re-entry, atau masuk sebagian dulu di 44 hingga 45, sebagiannya lagi di sini juga bisa gitu. Jadi ada 2 level entry, 44 hingga 45, nanti 4.000 hingga 4.200. Itu juga bisa. Mungkin kalau bagi saya lebih aman seperti itu, 44 hingga 45, 50%, katakan nanti 4.000 hingga 4.200 atau 4.150 ini nanti 50%. Jadi average-nya mungkin di kisaran 43 hingga 44 mungkin, 43 mungkin maksimal. Jadi seperti itu untuk strateginya. Kemudian targeting ya sama ya, 5250, 5550, mungkin nanti juga bisa Bapak Ibu lihat di report technical kita ya. Nah, untuk SSF itu saham yang bisa diambil yang pertama BCA, kemudian Bank BRI, kemudian Astra, Telkom, dan MDKA. Ada 5 saham. Itu yang Bapak Ibu nanti bisa lihat. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di website kami di bagian menu SSF paling atas itu nanti kemudian di situ ada update riset untuk SSF itu saya berikan setiap minggu ya, seminggu sekali. Itu akan selalu kami update untuk update dari rekomendasi dari SSF begitu. Mungkin bisa mulai Bapak Ibu rekan investor pelajari di situ untuk mulai mengenal terlebih dahulu sebelum mungkin bisa mulai mencoba untuk produknya gitu ya. Dari Bank Mandiri, kemudian lanjut ya kita ke Telkom. Oke, untuk Telkom ini target saya masih di 2.800, jika break di atas itu, seiring dengan ISG yang masih berpotensi upside, maka akan menarik. Wave A mungkin belum selesai terbentuk, nanti untuk support terdekat itu kemarin 2450 ya, 2450. Karena kemarin sempat breakout di sini, ada volume meningkat, maka sempat saya rekomendasikan sini untuk entry, hanya sedikit area entry yang diisi, dicapai, baru kemudian sudah mulai menguat, berarti dari posisi yang 2530 kira-kira kemarin entry yang sudah dapat ini bisa menunggu hingga 2800 dengan potensi upside hingga 10,67%. Kemudian kalau kita melihat ke chart bulanan mungkin itu kalau masih extend naik, ekspektasinya adalah dia menguji untuk moving average ya, MA20 ini posisinya saat ini di 3087. Atau mungkin nanti bisa kita lihat mulai dari 2850 hingga 2900 atau 3000-an. Di sini baru kemungkinan ada reaksi untuk memulai take profit begitu. Oke, kalau untuk 1 hingga 2 bulan ini mungkin masih bisa upside ke 3000-an. Tapi jika closing bulanannya masih di bawah MA20 yang mana nanti juga angkanya bisa akan berubah ya. Jadi harus tetap untuk selalu dicek. Bapak Ibu juga harus bisa melakukan checking secara mandiri posisi closingnya di monthly. Ini masih awal Mei, jadi masih akan kita lihat seberapa upside-nya gitu. Dan jika sudah mulai closingnya masih di angka level itu, maka berarti di awal bulan berikutnya bisa mulai mengurangi posisi jika ada posisi di Telkom gitu ya. Nah, nanti targeting saya sebetulnya kemarin belum tercapai, yaitu Telkom di sini, karena kalau di sini sangat menarik untuk buy on weakness yang di bawah 1900 ke bawah, jadi 1750 sampai 2000 atau 1900 ke bawah itu akan sangat menarik ya untuk
kayak Universitas Telkom karena potensi rebound-nya akan membawa potensi upside yang sangat agresif, cepat dalam waktu yang singkat gitu. Kalau kita bisa mendapatkan posisi entry di bawah, mudah-mudahan on track ya, untuk Telkom. Lanjut ke Astra. Oke, untuk Astra terlihat masih ada potensi untuk konsolidasi ya. Jadi kemarin 4970 itu gagal ditembus, kemudian ya mulai pergerakannya masih sangat membosankan sebetulnya Astra. Jadi dengan masih konsolidasi sehingga area entry saya juga mungkin nggak jauh-jauh dari ibu retracement gitu. Untuk berharap dari sini dia kemudian selama masih di atas 4520 dia kemudian bisa lari seiring dengan proyeksi IHSG yang nanti membentuk wave B. Nah, kalau IHSG membentuk wave B, kalau agresif mungkin saja Astra bisa turun sampai ke sini di bawah 4.200 gitu. Itu untuk skenario alternatif. Worst case-nya adalah seperti itu. Tapi jika masih bertahan di atas 4520, maka mungkin koreksinya hanya sampai ke situ dan baru bisa untuk segera naik. Gitu. Ini gambaran untuk jaga-jaga ya, untuk persiapan. Mana tahu ternyata alternatif yang jalan, berarti siap-siap. Kalau saya lihat sih kemungkinan besarnya masih bisa ke 4.200 ya. Kalau melihat strukturnya agak yakin kalau dia masih bisa mengalami tekanan di bawah. Nah, di monthly chart juga dia tertahan ya di bawah 20 gitu. Masih sangat berat. Jadi kemungkinan untuk bikin lower low lagi di 4.200 sangat menarik. Dan kalau 4.200 jangan sampai ketinggalan, harus masuk ya. Saya sangat menyarankan untuk masuk karena secara strukturnya dia sudah terdiskon dari di sini, dari kenaikan ini sudah terdiskon sampai mendekati 78% gitu. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi low terakhir sebelum fase uptrend berikutnya. Ini potensi upside-nya juga bisa sangat jauh gitu. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat kita mengincar saham-saham yang bagus di harga yang murah gitu ya. Oke, Astra. Oke, itu mungkin udah 4 saham kita bahas dari pertanyaan Pak Sandiaga. Oke, lanjut dari Ibu Kristi, Bird, Goto, dan Mine. Baik, mungkin karena waktu, jadi mungkin untuk pertanyaan Ibu Kristi ini menjadi pertanyaan yang terakhir yang akan kita bahas ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang menyusul setelahnya. Mungkin di kesempatan berikutnya nanti bisa kita bahas, ada kesempatan lagi buat Bapak Ibu untuk bertanya. Dan mudah-mudahan jika memang Bapak Ibu merasa webinar seperti ini perlu, insight atau sharing seperti ini perlu, nanti ke depannya bisa kita bikin lebih sering ya. Kalau untuk sekarang kita masih sebulan sekali, mungkin nanti kalau ada kesempatan bagus kita bisa adakan 2 minggu sekali seperti itu. Ya kita lihat saja. Oke, pertanyaan Ibu Kristi ada Bird, Goto, dan Mike. Kita mulai dari saham Bird. Oke, untuk Sunbird ini sangat volatile. Kemarin mengalami gap up ya. Saya tidak belum cek ini ikannya apa, sentimennya apa. Tapi yang terlihat di sini adalah dia sudah menguji area resisten. Ini adalah area resisten 1875, 1975. Dan kemungkinan untuk sepekan ke depan ini ada koreksi dulu, yang mana koreksinya bisa jadi bersifat retest dengan kita coba untuk mencari support ya. Oke, mungkin untuk bisa dicoba di saham Bird jika Bapak Ibu berminat untuk entry itu stop loss-nya kita coba di sini. Ini juga dekat dengan MA20 di daily chart. Kemudian area entry saya coba berikan, kita coba membuat area entry-nya terlebih dahulu. Baru kemudian kita coba mengukur seberapa risikonya ya. Kita asumsikan average 1575 terhadap stop loss itu berarti risikonya 2,25 sehingga
Kalau secara risiko masih bisa ditoleransi, masih bisa di bawah 5%, tinggal kita mencari targetnya. Mencari target mungkin agak cukup susah kalau melihat candle yang lompat seperti ini. Oke, mungkin di sini adalah fraktal di time frame kecil, 17.55 ini bisa menjadi area take profit pertama, sehingga kita bisa mengincar potensi upside. Kalau dari asumsi average 15.75 berarti potensi upside sampai dengan 11%. Gitu. Tetapi ya tetap catatannya harus hati-hati ya, karena volumenya juga tidak terlalu besar gitu ya. Meskipun secara struktur di sini sudah menjadi shifting ya, perubahan. Dan sini juga terlihat ya dari Bapak Ibu, saya hanya menggunakan bantuan MACD itu kan hanya untuk utamanya melihat indikasi bullish divergence seperti ini. Ini secara indikator MACD sudah bullish divergence, membentuk lower low secara price, tetapi terjadi divergensi di indikator moving average MACD gitu, sehingga di sini menjadi trigger dari kenaikan yang terjadi saat ini. Gitu. Ini untuk bird. Kemudian saham berikutnya GoTo. Ya, GoTo juga ada di ADX30 sehingga ada juga di rekomendasi teknikal yang saya buat. Oke, GoTo secara pergerakan itu kecenderungannya adalah masih sideways karena 89 pun kemarin belum di break ya. Kemudian untuk struktur besar yang di sini saya mengasumsikan itu WA sebenarnya kemarin sudah selesai terbentuk, sehingga saya berharap adanya koreksi lanjutan karena kemarin di weekly-nya itu sudah mulai closing di bawah MA20. Meskipun kemarin masih selamat ya, masih di sini. Tapi kalau secara weekly volumenya juga kemarin meningkat di sini. Ada indikasi mungkin ada mulai aksi profit taking di sini, tetapi kita akan coba mencari area entry yang mungkin Bapak Ibu juga mau coba untuk saham GoTo. Mungkin skenario biru saya masih seperti ini ya. Saya masih expect harga di bawah karena saya lebih suka cari entry diskon ketimbang yang dekat-dekat. Meskipun kadang kalau untuk posisi yang kecil-kecil ya bolehlah untuk dicoba gitu. Untuk terdekat mungkin level stop loss-nya 73 gitu, kemudian area entry 73 hingga 77. Ini sebagai proyeksi alternatif dari GoTo. Baru kemudian terjadi seperti ini. Setelah retest baru menguat. Oke, untuk stop loss 73, target pertama 89, kemudian di atasnya adalah 97. Gitu. Mungkin itu saja yang saya lihat dari GoTo ya. Selebihnya belum menurut saya belum menarik karena bisa jadi WP ini terbentuk lebih kompleks begitu, entah dia membentuk suatu breakout yang dalam tanda kutip mengecoh untuk kemudian dia gagal dan berbalik turun, tetap masih di 65. Kalau 65 hingga 69 oke lah, mungkin bisa pertimbangkan untuk buy on weakness di situ ya. Tapi untuk posisi saat ini ya kita lebih ke trading dan size-nya silahkan disesuaikan. Terakhir main. Oke, ini sepertinya main atau main pakai E ya. Yang saya temukan tadi yang pakai E ya, main. Kalau ini ada ya, kalau main soalnya kalau main yang pakai T ini sepertinya saya belum pernah cek ini. Saya tahunya ini main. Kalau main tadi sudah kita bahas. Kalau main ini mungkin boleh dijelaskan, mohon bantuannya Ibu Kristi, main saham main apa yang dimaksud? Oh main ya, berarti pakai E ya. Oke, kalau main berarti tadi sudah dibahas ya. Mungkin saya ulang, barangkali ada Bapak Ibu yang baru join. Main sinar terang mandiri. Oke, ini kami secara teknikal menarik.
Karena adanya kemunculan volume mengiringi kenaikan yang melakukan break terhadap fraktal 535. Fraktalnya di sini terbentuk tanggal 21 April. Kemudian tidak hanya satu fraktal, dua fraktal, bahkan di sini juga ada fraktal di 565, sehingga secara struktur dia sudah masuk ke fase up gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu targetnya terdekat 560, kemudian nanti bisa di 595 di sini. Ini ada fraktal di chart 4 jam ke bawah, kemudian 620 dan 660. Gitu. Untuk entry, kalau sebetulnya saya masih mengantisipasi dan adanya koreksi yang lebih sedikit ke bawah gitu. Tapi mudah-mudahan di awal pekan nanti 505 bisa dikasih ya, karena area yang terdekat saya di sini. Atau jika takut ketinggalan mungkin 10-20% oke lah masuk di current price gitu. Kalau karena kemarin di sini juga sebetulnya udah kena retest ya di sini di hari Jumat. Jadi takutnya ini retest sudah selesai kemudian terbang gitu. Jadi 525 bisa entry maksimal 20%, sisanya di sini jaga average maintain di angka 490 maksimal supaya risikonya di bawah 5%, kecuali seperti yang saya sampaikan kalau toleransi risikonya bisa lebih tinggi, oke lah silahkan bisa disesuaikan dengan strategi tradingnya, tapi untuk stop lossnya saya bisa sarankan di 470 gitu. Oke, itu untuk main sekaligus mungkin juga sebagai pertanyaan terakhir yang saya jawab di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf sekali buat mungkin masih banyak pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat dibaca, terlebih juga belum sempat dijawab. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya dan di bulan Juni nanti ya, tanggal 14 kalau tidak salah untuk planning kami ya, hari Sabtu tanggal 14 itu akan kita adakan lagi. Silakan Bapak Ibu bisa catat tanggalnya, waktunya sama dari pukul 10 WIB kita akan mulai begitu, lebih kurang 1,5 jam seperti hari ini. Dan semoga yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat, memberikan suatu insight, dan terlebih bisa menghasilkan profit ya, menghasilkan cuan di trading sebulan ke depan sampai kita bertemu di acara STAR berikutnya di 14 Juni. Baik, akhir kata saya Ivan Rosanova, analis teknikal dari Bina Arta Sekuritas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian serta partisipasi Bapak Ibu rekan investor dan trader Bina Arta Sekuritas. Kita jumpa lagi di 14 Juni pada start seri ketiga. Thank you.